Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah logika algoritma materi yang ke-11 mengenai searching atau pencarian. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan juga mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang saya jelaskan di sini. Oke, langsung saja masuk mengenai teknik searching atau teknik pencarian elemen di dalam array atau list. Oke ya, di dalam teknik searching ini ada dua secara garis besar, teknik pencarian tunggal dan teknik pencarian nilai max min. Ada A di dalam teknik pencarian tunggal, teknik sequential search, ya, satu persatu dia mencarinya atau linear search. Kedua B, teknik binary search. Nomor 2, teknik pencarian nilai maksimum minimum dengan teknik straight max min dan teknik divide and conquer. Kita lihat langsung di sini. Yang pertama, linear sequential search. Pencarian dimulai dari record pertama, diteruskan ke record selanjutnya, yaitu record 2, ketiga, dan seterusnya. Algoritmanya tentukan I sama dengan 1. Ketika nilai I, indeks 1, tidak sama dengan X, maka tambahkan indeksnya, yaitu I sama dengan I plus 1. Ulangi langkah nomor 2, sampai dengan nilai I sama dengan X. Sampai dengan nilai I, nilai dengan indeks ke I, ya tadi ditambahkan, sama dengan nilai X yang dicari di dalam elemen array atau list. Jika nilai I sama dengan N plus 1, maka cetak pencarian gagal. Tidak ada berarti dia cetak pencarian gagal. Selain itu cetak pencarian sukses. Kita lihat di sini, contoh soalnya di sini. Terdapat deret angka sebagai berikut: 80 sampai dengan 29, 45, 21 sampai dengan 29. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari angka 99 dengan teknik linear search. 99 ada di sini. Kita disuruh mencari sampai berapa kali kita bisa menemukan 99 dengan teknik linear search. Yang pertama kita lihat di sini. I sama dengan 1. I kita berikan indeks 1 yang pertama, ya. X 99, X adalah yang dicari, 99. Yang pertama, nilai I, nilai ke 1 apakah lebih kecil dari nilai X 99, yaitu 80, dibandingkan lebih kecil dari 99. Ternyata 80 lebih kecil daripada 99. Maka I ditambahkan menjadi 2. Kemudian nilai I yang kedua, nilai kedua, apakah masih lebih kecil daripada nilai X, yaitu 45, nilai kedua 45, masih lebih kecil daripada 99. Kalau dia masih lebih kecil daripada 99, maka ternyata 45 lebih kecil daripada 99, maka I dinaikkan kembali menjadi 3, yaitu ditambah 1 lagi. Kemudian nilai yang ketiga, apakah masih lebih kecil daripada 99 atau 21 masih lebih kecil daripada 99? Ya, artinya I ditambahkan lagi menjadi 4 dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yang lebih besar dulu ya di sini. Nilai I lebih besar daripada nilai X. 100 ini. Nilai 100 lebih besar daripada 99. Maka I ditambahkan lagi menjadi 5. Dan seterusnya sampai dengan I di sini, nilai I di sini sama dengan nilai X, yaitu 99 sama dengan 99. Jadi pada saat nilai I-nya nilai ke-10 sama dengan nilai X-nya 99 sama dengan 99. Apa benar 10 nilainya 99? Kita lihat tadi di sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata 99 adalah nilai yang ke-10. Benar ya. Di sini artinya selesai karena 99 sama dengan 99, maka pencarian selesai. Jadi kesimpulannya adalah nanti di dalam UAS ditanya pada I yang keberapa, pada langkah yang keberapa menemukan X sama dengan 99, yaitu pada saat I sama dengan 10, X ditemukan sama dengan 99. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan yang ke B. Nanti saya akan berikan program Max-Min dan binary search digunakan ya. Kita lihat di sini digunakan mencari sebuah data pada himpunan data-data yang tersusun secara urut, yaitu data yang telah diurutkan. Ingat ya, kalian ingat bahwa binary search digunakan apabila elemen datanya sudah terurut, baik yang terurut dari besar ke kecil ataupun sebaliknya. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi acak tidak apa-apa, acak di sini. Nah, ini di sini acak tidak apa-apa. Itu sequential search. Ini binary search. Kalau binary search artinya data sudah dalam keadaan terurut, baik terurut secara kecil ke besar atau besar ke kecil. Ini sini ya. Proses dilaksanakan pertama kali pada bagian tengah dari elemen himpunan. Jika data yang dicari ternyata lebih kecil dari elemen bagian atasnya, maka pencarian dilakukan dengan bagian tengah ke bawah. Kita lihat langsung di sini algoritmanya. Pertama, lalu kita berikan nilai 1, height sama dengan n. N adalah jumlah elemen daripada array atau list. Jumlahnya ada berapa? Ini n. Law adalah elemen pertama, dianggap 1. Ketika law 1 ini, law lebih kecil sama dengan height n, maka kerjakan langkah nomor 3. Jika tidak, maka kerjakan langkah nomor 7. Ini dia. Maka pencarian gagal ya. Kalau dia X-nya lebih besar daripada height. Kemudian kita nomor 3. Tentukan nilai tengah dengan rumus mid. Mid adalah nilai tengah, middle ya. Sama dengan low plus height dibagi 2. Definition 2. Jadi untuk mencari mid adalah low yang ini ditambah height dibagi 2. Oke. Setelah kita mendapatkan nilai mid, lalu kita bandingkan antara yang dicari X. Jika X lebih kecil daripada mid atau nilai tengah, ya, maka height sama dengan mid dikurang 1. Jika X yang dicari lebih kecil daripada nilai tengah, maka height sama dengan mid dikurang 1. Karena lebih kecil daripada nilai tengah atau lebih kecil daripada mid, maka height-nya sama dengan mid dikurang 1. Mid yang ini dikurang 1. Kemudian, jika X ternyata lebih besar daripada mid atau nilai tengah, maka low-nya yang berubah sama dengan mid tambah 1. Kalau X lebih kecil daripada mid, maka yang berubah adalah height-nya. Tapi kalau X-nya lebih besar daripada mid, maka yang berubah adalah low-nya. Bagaimana perubahannya? Jika X lebih kecil daripada mid atau nilai tengah, maka height yang berubah sama dengan mid dikurangi 1. Jika X lebih besar daripada mid atau nilai tengah, maka yang berubah adalah low sama dengan mid plus 1. Ya. Jika X sama dengan mid atau nilai tengah, maka nilai tengah sama dengan nilai yang dicari. Selesai, ketemu nilai X sama dengan nilai tengah, ketemu, selesai program. Jika X lebih besar daripada height, maka pencarian gagal. Contoh soal. Di sini terdapat deret 12, 16, 20, 25, 29, 34, 45, 46, dan seterusnya. Buat algoritma untuk mencari angka dengan teknik binary search. Ini kita lihat sini. Ini diasumsikan sudah terurut ya, sudah terurut. Ini diasumsikan sudah terurut. Ini kan diacak, tapi diasumsikan sudah terurut.
Coba saya kasih lihat gambaran dulu di Python Jupyter. Kita lihat dulu di Jupyternya ya. Kita lihat dulu di Jupyter. Ini kita lihat di Jupyternya. Binary search. Nah, ini binary search nih. Nah, ini. Nah. Nih, ya. Definisi fungsi ya. Fungsi daripada cari binary search. Saya singkat cari bin data, x. Lalu saya berikan nilai 0 karena di dalam Python ingat ya, indeks pertama kita misalkan 0. Kita ambil 0 ya kalau di dalam Python indeks pertama 0. Kemudian height adalah banyaknya jumlah data, tapi indeksnya ingat banyaknya jumlah data dikurangi min 1. Misalkan jumlah data 8 berarti indeks terakhirnya adalah 7. Ya, line data min 1. Berarti misalkan di sini misalkan jumlah datanya n-nya itu misalkan ada 8, berarti height-nya sama dengan 7. Seperti itu. Indeks terakhirnya adalah 7. Font sama dengan false. Saya misalkan font ini sama dengan false. Font ditemukan masih sama dengan salah, saya misalkan. While low lebih kecil sama dengan height and not font, jika low kondisi low lebih kecil sama dengan height, jika low kondisinya lebih kecil sama dengan height, dan benar, not font artinya benar, tapi kalau font aja artinya salah, dan benar, maka mid sama dengan low plus height definition 2. Tadi ingat di dalam teori tadi, yaitu kalau dia low-nya lebih kecil sama dengan high, maka mid-nya sama dengan low plus high definition 2. Kenapa garis miring 2? Saya ingin mendapatkan nilai yang bulat, nilai integer. Tapi kalau 1, dia bisa koma nanti hasilnya. Saya tidak membutuhkan koma, saya membutuhkan nilai yang bulat integer. If x sama dengannya 2, kenapa? Karena kita menyatakan kondisi. Kalau menyatakan kondisi, jangan sekali-kali kalian menggunakan sama dengannya 1. Nanti error. If x sama dengan data mid, data tengah, data mid ya. Tadi atau nilai mid sama, saya anggap data ini. Saya anggap misalkan saya anggap data ini saya anggap nilai ya, sama aja ya. Saya anggap nilai di sini. Kemudian data saya ganti semua nilai. Ini nilai saya ganti semua. Ya, sama aja. Ini juga saya ganti nilai. Ini juga saya ganti nilai. Saya ganti nilai lagi. Yang mana ini data saya ganti nilai. Ya. Saya ganti nilai. Sudah, tidak ada lagi. Nah, ini data saya ganti nilai juga. Nilai. Kemudian ini juga saya ganti nilai. Karena kalau misalkan saya print data, ini akan salah ya. Ini saya sort dulu. Saya urutkan. Ini kan saya anggap misalkan ini jangan terurut ya, jangan terurut. Saya nggak mau terurut, saya jangan urutkan dulu. Ini kan saya sort, saya jangan urutkan dulu. Ini saya ganti dulu nilai ya. Saya nilai, oke, print nilai, oke. Nah, ini saya jangan kasih urut dulu. Misalkan di sini 12. Ini saya urutkan di sini nih. Saya urutkan nilai sort, saya urutkan. Kemudian ini 17 misalkan ini 17. Oke, 17 ya. Saya kebanyakan kalau 17. Oke, kita lihat, kita jalankan dulu ya. Kita lihat di sini, kita jalankan dulu. Nah, ini 1, 3, 9, 12, 15, 17, 29, 31, 48.
Nah, saya ingin mencari, ini sudah terurut ya, ini sudah terurut karena tadi saya print nilai. Print nilai di sini artinya nilai sini sudah dalam keadaan terurut. Sudah dalam keadaan terurut. Nah, ini kan tidak terurut nih, tidak terurut. Karena ada nilai titik sort, maka ini akan terurut seperti ini. Ini akan terurut seperti ini. Oke, saya akan mencari misalkan 17. Saya akan mencari 17. Saya enter. Nah, 17 ditemukan. Coba saya jalankan lagi nilai yang tidak ada di situ. Misalkan saya mencari 50. 50 tidak ditemukan. Pencarian gagal. Kalau di dalam modul tadi, ini bisa juga 50 tidak ditemukan, pencarian gagal. 50 tidak ditemukan, pencarian gagal di sini. Bisa juga 50 pencarian gagal di sini. Ini pencarian gagal. Oke, kita jalankan lagi coba di sini. Ya, kita jalankan lagi, kita masukkan 50 coba ya. Kita masukkan 50, kita enter. Nah, dia 50 pencarian gagal. Karena 50 tidak ada di dalam elemen ini, tidak ada di dalam list ini. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi ke modul dulu. Coba kita kembali ke modul dulu di sini. Ya. Nah, ini dia. L sama dengan 1, H sama dengan 15. 15 dari mana? L sama dengan 1. Nih, 1 dimulai dengan 1. Kemudian H15 adalah banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Adalah banyaknya elemen 15. Kemudian X adalah yang dicari. X sama dengan 25, ini yang dicari ya. Ini yang dicari 25. Kemudian yang pertama, L lebih kecil sama dengan H. L lebih kecil sama dengan H. L1 lebih kecil sama dengan 15. 1 lebih kecil sama dengan 15. Oke, maka kita cari nilai mid-nya. Mid sama dengan L plus H, yaitu 1 ditambah 15 dibagi 2. 1 ditambah 15 dibagi 2, yaitu mid-nya sama dengan 8. Kemudian kita lihat setelah kita dapat mid 8, kita bandingkan X yang dicari masih lebih kecil daripada mid. 8, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adalah nilai 56, ini dia. 25 lebih kecil daripada 56. Kalau lebih kecil, maka nilai H yang berubah. Nilai H yang berubah sama dengan mid dikurangi 1. Ya, mid dikurangi 1. Mid-nya adalah 8. Jadi, height-nya berubah menjadi 7. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Height-nya berubah menjadi 7. Low-nya tetap. Low-nya tetap karena belum berubah, yang berubah height. Oke. Kemudian kita bandingkan lagi. 1 lebih kecil sama dengan 7. Maka kita cari lagi nilai mid, yaitu 1 plus 7 dibagi 2, yaitu mid sama dengan 4. Berarti kita lihat nilai mid 4 yaitu 25. Betul, mid keempat 25. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Ini dia, mid keempat adalah 25. X 25 sama dengan nilai mid, maka pencarian selesai. Diketemukan, jadi untuk X sama dengan 25 dalam tahap yaitu L sama dengan 1 dan H sama dengan 7. Saat L sama dengan 1, H sama dengan 7, maka X diketemukan yaitu sama dengan 25. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Teknik pencarian maksimum minimum. Nah, mencari elemen maksimum dan minimum pada himpunan yang berbentuk array linear. Waktu tempuh, kompleksiti yang digunakan untuk menyelesaikan pencarian hingga mendapatkan solusi yang optimal terbagi atas.
best case, average case, dan worst case. Best case adalah, ini dia algoritmanya, nanti saya terangkan lagi. Algoritmanya adalah seperti ini, nanti akan saya buat programnya. Ini adalah perbandingan jika AI lebih besar daripada max, maka AI kita jadikan max. Kenapa? Karena AI ternyata lebih besar daripada nilai maksimum, maka nilai maksimumnya adalah sama dengan AI. Seperti itu, nanti saya akan jelaskan lagi dalam program. Nah, contoh soal. Terdapat deret angka 34, 67, 12, 40, dan seterusnya. Buat algoritma untuk mencari nilai maksimum dan minimal dengan teknik straight max min, dan tentukan pula jumlah operasi perbandingannya. Kita lihat di sini. Maksimum minimum kita misalkan di sini sama dengan 34. Kemudian for I sama dengan 2 sampai dengan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini di sini dibuat dengan program, bukan program Python ya, jadi masih pakai modul yang lama. Kita lihat di sini 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kedua, for I sama dengan 2, 7, 2 sampai dengan 7, kita bandingkan di sini. Yang pertama, if A2 berarti nilainya 67, lebih besar daripada maksimum, maksimumnya adalah 34. Di sini dimisalkan maksimum dan minimum sama dengan 34, jadi sama ya. Kemudian A2 lebih besar daripada 34, A2 67 lebih besar daripada 34, ya, maka maksimumnya sama dengan 67, bukan lagi 34, tetapi berubah menjadi 67. Disimpan maksimum sama dengan 67. Oke, disimpan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya A3 12. Jika A3 lebih besar daripada maksimum, A3 lebih besar daripada 67, 12 ini lebih besar daripada 67. Tidak, maka maksimum tetap 67. Dilanjutkan lagi di sini, else, karena 12 tidak lebih besar daripada 67, maka ada else if A3 lebih kecil daripada minimum, yaitu 12 lebih kecil daripada 34. Kenapa dengan 34? Karena tadi ingat minimum sama dengan 34 di sini. Ya, minimum sama dengan 34. 12 lebih kecil dari 34, ya, maka minimumnya berubah menjadi 12. Disimpan minimum 12 dan maksimum 67 sampai di langkah yang ketiga. Minimum 12, maksimum 67 disimpan. Oke. Lanjutkan lagi. A4. A4 nilainya 40. 40 lebih besar daripada 67? Tidak. Maksimum tetap 67. Else. 40 lebih kecil daripada 12? Tidak. Minimum tetap 12. Ya, karena tidak ya. Kemudian yang A5 nilainya 66. 66 lebih besar daripada 67? Tidak. Maksimum tetap 67. Kemudian apakah 66 lebih kecil daripada 12? Tidak. Minimum tetap 12. Jadi masih disimpan adalah minimum 12 dan maksimum 67. Oke, selanjutnya 18 lebih besar daripada 67. A6 ya, 18 lebih besar daripada 67? Tidak, maka maksimum tetap 67. Kemudian else, apakah 18 masih lebih kecil daripada 12? Tidak, minimum tetap disimpan 12. Untuk A7 90. 90 lebih besar daripada 67? Ya, maka maksimumnya berubah menjadi 90. Pencarian selesai. Artinya di sini maksimum 90, minimumnya 12. Dan jumlah operasi perbandingannya sebanyak 10 kali. Ini dia. Sebanyak 10 kali. Ini metode maksimum minimum. Kemudian di dalam metode maksimum minimum ada keadaan best case, ada keadaan average case, ada keadaan worst case. Best case, keadaan yang tercapai jika elemen pada himpunan A disusun secara increasing. Tadi kan bebas, sekarang disusun secara increasing. Menaik dengan perbandingan waktu N-1 kali satuan operasi. Jadi, kalau ada elemen 5, berarti satuan operasinya adalah 5-1, 4. Terdapat nih contoh di sini, kita lihat
terdapat himpunan A yang berisi 4 buah bilangan telah disusun secara increasing. Nah, ini sudah disusun ya secara increasing, yaitu 2, 4, 5, dan 10. Tentukan cari bilangan maksimum dan minimum serta jumlah operasi perbandingannya. Kita lihat di sini penyesuaian. Untuk masalah tersebut dapat digunakan prosedur stret max min yang tadi di atas ya, menghasilkan bilangan minimum 2 dan bilangan maksimum 10. Operasi perbandingan data mencari bilangan maksimum minimum dari himpunan tersebut adalah n-1 adalah sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena n-nya adalah 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi adalah 3 kali operasi. Ini adalah metode apa tadi? Best case. Nah, best case. Metode best case disusun secara menaik. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Kemudian metode worst case. Jika elemen dalam himpunan disusun secara menurun, digunakan operasi perbandingan sebanyak 2 kali n-1. Contoh di sini. Di sini ada 4. Ya, 4 juga elemennya 1, 2, 3, 4 berarti 2 kali 4 minus 1, 2 kali 3, 6 ya. 6 operasi perbandingan. 6 kali satuan operasi perbandingan. Maksimumnya 80, minimumnya sama dengan min 10. Cara pencariannya kalian gunakan lagi yang tadi diterangkan di metode stret max min. Seperti itu, sama ya. Bisa diketemukan yaitu 8 kali satuan operasi. Kemudian kita lanjutkan lagi average case. Average case ini sama dengan yang di atas tadi pertama, dilakukan pada elemen dalam himpunan yang tersusun secara acak, tidak increasing dan tidak decreasing. Jumlah operasi perbandingannya adalah yang dilakukan adalah rata-rata waktu tempuh, best case dan worst case, yaitu 3n dibagi 2 min 1 kali. Misalkan di sini 4, berarti kita lihat contohnya. Di sini 4 berarti 3 kali 4, 12 dibagi 2, 6, min 1 sama dengan 5 kali satuan operasi. Jika elemennya ada 4, maksimumnya 9, elemen terkecilnya adalah min 4. Sini tadi ya, dengan metode, kita cari dengan metode stret max min. Kemudian teknik divide and conquer, atau saya lihat tunjukkan dulu program untuk stret max min tadi ya. Kita lihat di dalam Python, kita lihat di dalam Pythonnya. Ini kita lihat mana tadi stret max min, ini dia stret max min, ini dia. Ini ada data seperti itu, seperti ini ya, atau nilai seperti ini. Ada 10, 4, 5, 3, 7, ini tidak terurut ya, saya contohkan dengan yang pertama tadi max min. Nanti kalau misalkan kalian ingin menggunakan dengan metode best case, tinggal di sort ya, di sort descending atau ascending. Di sini data sama dengan 10, 4, 5, 3, 7, 12, 9, min 3. Maksimum sama dengan data ke 0, indeks ke 0 karena dalam Python yaitu 10. Kemudian for i in range len data. Ini panjangnya, banyaknya data di sini. Banyaknya data saya akan bandingkan semua. Kemudian if data ke i, data yang pertama juga dibandingkan tidak apa-apa, atau langsung yang kedua, data ke i 10 berarti ya. 10 if data ke i lebih besar daripada maksimum, tidak ya. Elif data s tidak, berarti naik lagi ke data yang ke 1, data 1 yaitu 4. If data ke 1 lebih besar daripada maksimum, data ke 1-nya 4, ternyata 4 apakah lebih besar daripada 10? Tidak. Kemudian else tadi yang seperti tadi ya, data ke 4 apakah lebih kecil daripada 10? Tidak. Naik lagi, selanjutnya 5. Apakah 5 lebih besar daripada 10? Tidak. Apakah 5 lebih kecil daripada tadi sini tadi 4 sorry ya. 4 yang pertama, sorry saya ulangi lagi. 4 apakah lebih besar daripada 10? Tidak. Apakah 4 lebih kecil daripada 10? Ya. Berarti nilai 4 dimasukkan ke dalam minimum. Berubah ya, minimum menjadi 4, maksimum tetap 10 di sini. Maksimum 10, minimum menjadi berubah menjadi 4.
Kemudian data selanjutnya yaitu 5. 5 apakah lebih besar daripada 10? Tidak. 5 apakah lebih kecil daripada 4? Tidak. Lanjutkan lagi data selanjutnya yaitu 3. 3 lebih besar daripada 10? Tidak. 3 lebih kecil daripada 4? Ya, berarti minimum berubah menjadi 3 sekarang, maksimum tetap 10. Begitu seterusnya. Kita jalankan coba di sini ya. Kita jalankan di sini. Ini 12 min 3. Ini saya rubah misalkan. Sekarang saya rubah bukan 12. Saya ganti ini 15. Saya ganti 15. Cuman ini saya ganti misalkan min 8. Saya jalankan lagi. Di sini akan berubah menjadi 15 dan min 8. Saya misalkan di sini ada, saya taruh di sini. Di sini saya taruh, jangan min 10. Coba saya jalankan di sini. Saya jalankan. Nah, ini dia. Terbesarnya adalah 15, terkecilnya adalah min 10. Nah, seperti itu. Coba ya, kita kembali lagi ke modul dulu. Kita lihat di modul dulu sini, kita lihat. Kemudian teknik divide and conquer. Tentukan elemen maksimum minimum dengan metode divide and conquer. Array yang terdiri dari 9 bilangan, yaitu 1 sampai dengan 9. Ini 9 bilangan. Bagaimana kita mencari maksimum minimum dengan metode divide and conquer? Yang pertama kita buat seperti ini. Binary ya, pohon biner dengan susunan seperti ini 19. Kenapa 19? Karena dimulai dengan 1 dan diakhiri dengan 9. Jadi 19. Kemudian 19 ini yang 9 kita bagi 2. 9 bagi 2, 4,5 kita genapkan menjadi 5, jadi 1,5. Dan di sini meneruskan 69. Kemudian 1,5 ini dibagi lagi, 5 dibagi 2 menjadi 2,5. 2,5 kita bulatkan menjadi 1,3 dan meneruskan 45. Kemudian ini meneruskan lagi 6, 7, 8, 9. Kemudian 1,3 dibagi 2 lagi. 3 dibagi 2, 1,5 kita bulatkan menjadi 2, 1,2, kemudian ini meneruskan 3,3. Ini juga gini ya, sama, ini meneruskan dari sini. 1,3, ini meneruskan 4,5. 3,3 meneruskan dari sini. Kemudian setelah kita dapat pohon biner seperti ini, kita balik seperti ini. Kita balik, nah ini seperti ini, kita balik. Ya, kita balik seperti ini, sebentar. Kita balik seperti ini, lalu setelah kita balik seperti ini, kita masukkan nilai 1, 2, yaitu indeks 1 dan 2 kita masukkan. Indeks 1, 2 berapa tadi? Indeks 1, 2 berapa tadi nilainya? Ini dia 1, 2 nilainya 22 dan 13. 22 dan 13 kita masukkan, ini dia 1, 2, 2, 22, 13. Kemudian 3,3, indeks 3,3 dari hasil sini ya, 3,3 ini. Yang pertama kita balik 1,2 dan 3,3. 3,3 nilainya berapa? Kita lihat di sini indeks 3,3. Nah, ini 3 min 5, berarti 3,3 adalah min 5, min 5. Min 5, min 5. Nah, ini dia. Min 5, min 5. Kemudian kita turunkan dapat 1,3. 1,3 tadi kan kita balik dari sini nih. Nah, ini 1,3 ini. 1,3 kita masukkan nilainya. Mana yang terbesar yaitu 22, yang terkecil adalah min 5. Kita masukkan. Kemudian ini dibandingkan dengan ini, mana yang terbesar 22, yang terkecil adalah min 8. Min 8 ini dia. Min 8 ya. Kemudian setelah dapat ini, kita cari yang ini dulu. 6,7 dan 8,9. 60, 17, 31, 47. Mana yang terbesar? 60. Yang terkecil adalah 17. Setelah dapat ini, kita buat gabungkan dengan yang ini. Mana yang terbesar? 60. Yang terkecil adalah min 8. Hasilnya ini dia. Maksimum 60, minimum min 8. Oke. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Ini latihan soal kalian sudah ada di dalam modul kalian ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Insya Allah. Saya rasa untuk
selanjutnya kalian pelajari aja dulu. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan lebih dapat dimengerti setelah kalian pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.